Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Penyelamat, penebus, Alfa dan Omega, Raja semesta alam, Raja segala sesuatu. Untuk kami untuk semakin menyerahkan seluruh hidup kami, percaya kepada Dia yang adalah satu-satunya Tuhan bagi kami. Jangan biarkan kami ragu, takut, atau cemas. Dalam Yesus segala menjadi baik. Bantu kami ya Tuhan untuk memiliki iman sedalam itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Para saudara, hari ini Yesus menyatakan dan meneguhkan dan memiliki otoritas yang besar. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menghapuskan satu iota pun dalam kitab suci. Tidak. Tapi aku menggenapi, aku menyempurnakan, aku mewujudkan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah. Di sini kita lihat bagaimana Yesus menyatakan bahwa perjanjian lama adalah Allah yang menyertai kita manusia. Allah yang mengendaki kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Lewat para nabi, karena Tuhan bicara lewat para nabi. Kemudian sekarang bicara lewat putranya sendiri. Dan itulah Yesus menafsirkan semua rencana Allah ya, dengan kacamata yang lebih sempurna, lebih lengkap. Yaitu dirinya sendiri yang menyatakan, yang meneguhkan, yang menafsirkan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak. Karena itulah yang menjadi inti dari seluruh perjanjian lama, kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah lewat para nabi. Sekarang kehendak Allah lewat dirinya sendiri yang adalah utusan dari Bapa. Maka kalau boleh saya katakan bahwa, atau memang dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang menyelamatkan manusia, yang menjadi manusia, yang menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan tidak bisa salah. Karena Yesus yang menyatakan itu kepada kita. Maka kita juga memiliki kewajiban untuk menafsirkan kitab suci sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan kehendakku. Sesuai dengan semangat roh Allah sendiri. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Mengapa katakanlah ada begitu ribuan denominasi di gereja-gereja, berbagai macam gereja. Karena mereka menafsirkan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Saya baru baca dalam podcast beberapa waktu yang lalu, seorang pengkhotbah terkenal, Benny Hinn, ya, menyesali dasar dari tema khotbah-khotbahnya tentang apa? Tentang gospel of welfare, teologi kemakmuran, dan dia mengatakan itu salah. Karena dia kurang mengalami dan mendalami kitab suci dengan benar dan baik. Dan itu juga banyak sekali orang yang memiliki teologi kemakmuran, teologi uang, teologi harta benda. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia adalah orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, yang telanjang. Jadi kita juga harus menafsirkan hidup kita dalam kerangka seperti itu. Memang Tuhan memberikan kemakmuran, memberi harta, memberi uang, tapi itu bukan segala-galanya. Dia tidak selalu memberikan itu. Bahkan mujizat pun dia hindari ketika orang-orang Nazaret minta dia membuat Yesus menyingkir setelah berdoa di gunung. Dia tidak mau memenuhi permintaan orang-orang yang meminta dia untuk datang. Jadi kita bisa melihat, saudaraku terkasih, ada saatnya Tuhan mengabulkan doa kita. Ada saatnya Tuhan juga tidak mengabulkan doa kita supaya kita mengikuti jalannya itu, jalan penderitaan, jalan salib. Ya. Bukan hanya kemakmuran harta benda yang membuat kita bahagia, meskipun itu kita tahu berasal dari Allah. Jadi di sinilah kita bisa melihat kita memiliki kerangka berpikir yang jauh lebih besar. Ya, kerangka berpikir yang jauh lebih besar, yang lebih luas. Bahwa keselamatan tidak tergantung pada materi, harta, dan kekayaan, bahkan kebahagiaan sekalipun menurut Santo Yohanes dari salib.
Bahkan pengalaman akan Allah pun itu harus dilepaskan. Ya, todo no ada. Karena itu bukan Allah. Jadi perjalanan rohani kita adalah perjalanan yang bukan lagi ya, kepada harta benda. Ya. Pada akhirnya kita lihat Yesus sendiri hanya selembar kain menutupi auratnya, tidak lain. Tapi semua adalah kemiskinan, semua adalah ketiadaan. Dan tradisi Yesuit kita mengenal panji Kristus dan panji setan. Setan bisa menggunakan harta, bisa menggunakan kekayaan, dan bisa menggunakan kehormatan sebagai jalan yang membawa orang kepada kejahatan itu, kepada keberdosaan itu. Tapi jalan kemiskinan, jalan ketaatan, ya, jalan kerendahan hati, itulah jalan Yesus. Jadi kalau kita mau mengikuti jalan Yesus, kita diajak untuk menjadi lebih rendah hati, bahkan sekosong-kosongnya. Kita harus taat kepada Tuhan, kita harus berani menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya menjadikan Kristus segala-galanya, rindu mencari Yesus, menyelami Yesus, memasuki hati Yesus, sepikir seperasaan dengan Yesus. Seperti para nabi juga sepikir dan seperasaan dengan Yesus, dengan Allah, maksud dengan Yahweh. Apa yang dia rasakan Allah menjadi dirasakan dirinya sendiri. Itulah semoga Anda dan saya dan kita semua ya menjadikan Kristus segala-galanya dan mencari Kristus dalam semangat kasih yang melimpah. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra,